Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wal ifada wal istifadah wan nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan jemaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali diberikan kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu, walaupun di hari Sabtu ya, hari ibadahnya orang Yahudi, yang mana kita saat ini sangat miris ya mendengar saudara-saudara kita belum berkesudahan dalam urusan peperangan. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, an-najasah, kita akan bahas masalah najis. Di mana dalam hidup ini pasti kamu sering ya dengar kata-kata najis ya. Apalagi ketemu orang yang kamu benci gitu. Oh najis gitu. Yang repot kalau kamu tidak kenal najis, akhirnya tidak kenal ini menyebabkan kalian tersesat. Karena najis itu selalu ada di sekitar kita. Dan kategori najis itu kalau sudah berada di luar tubuh, kalau dalam urusan kotoran. Dalam istilah bahasa, an-najasatu, najis ini dalam etimologinya adalah al-mustaqdar. Al-mustaqdar itu yang membuat kamu jijik. Mustaqdar itu secara bahasa ya. Makanya kalau kamu bilang kamu diajar sama dosen itu, najis banget. Nah itu najis secara bahasa. Bukan pas nyentuh dosennya terus dibasuh 2 kali habis salaman, dibasuh 7 kali, najis mughalladh. Ini tidak benar. Atau misalkan ada dalam Al-Quran itu bahwasannya orang musyrik itu najis, maka jangan dekat-dekat masjid ini setelah tahun ini, gitu kan? Itu maksudnya, tafsirnya beda pendapat. Apakah najis di situ dari sisi zatnya, orangnya, atau yang dimaksud najis di situ adalah akidahnya, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman jemaah sekalian, secara bahasa al-mustaqdar tadi ya, jadi najis itu secara bahasa yang menjijikkan walaupun ilmunya mungkin. Jadi najis itu yang menjijikkan walaupun hal tersebut suci. Ya, contohnya
ludah itu kamu ngeludah itu kan suci. Tapi kamu kalau jijik terhadap ludah itu ya sama, tetap suci. Tapi itu secara bahasa sudah tergolong najis. Dari sisi apa? Definisi bahasa. Atau misalkan apa, dahak yang ingus itu kan kalau kamu jijik ingusnya loh, apalagi anak kecil tuh ingusnya begini, di sininya, di pipinya gitu kan, kamu yang mau nyium kan jijik ya kan, itu udah najis sebenarnya. Cuman secara bahasa definisi najis itu bisa masuk, yaitu sesuatu yang menjijikkan. Sekarang definisi secara syariat. Wa syar'an, bahwasanya najis itu, an-najasa itu adalah mustaqdarun, sesuatu yang menjijikkan, yamna sihhatas sholati, yang mana sesuatu yang menjijikkan tadi menyebabkan sholat itu tidak sah. Haitsu la murakhis, selama tidak ada yang bisa memberikan rukhsah atau tidak dianggap ini bagian dari keringanan. Ai mujawwiz ini yang membolehkan. Ini saya agak habis sakit, jadi agak kurang fit. Tenggorokan juga masih semi radang. Baik, paham ya? Jadi definisinya kalau dalam bahasa najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan walaupun suci. Tapi kalau dalam istilah terminologi agama, najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan, yang kalau kamu bawa sholat maka sholatmu tidak sah. Nah, ada 3 pembagian najis dalam fikih Syafi'i, khususnya dalam ijtihad itu. Yang pertama adalah najis yang paling berat, mughallazah. Kemudian najis yang ringan, namanya najis mukhaffafah. Dan yang pertengahan namanya najis mutawassithah. Ini dalam pembagian itu, setiap pembagian memiliki cara untuk mensucikannya masing-masing. Nah, kalau Anda bisa membedakan, nanti enak cara menyucikannya. Ini juga tanggung jawab kalian sebagai seorang suami untuk mengajarkan istri, untuk mengajarkan anak istri bagaimana sih bermuamalah dengan najis itu. Soalnya kalau tidak tahu, ya potensi untuk makan najis atau pakaianmu najis itu sangat besar. Padahal yang nyuci baju kadang kan istri, yang nyuci piring ya istri, gitu kan. Maka hati-hati, perlu Anda berikan edukasi. Nah, pemimpin rumah tangga itu ya harus juga melihat, memperhatikan bagaimana sih istri saya kalau nyuci baju. Jangan-jangan ya, misalkan ya, apalagi sekarang kan teknologi itu kan tidak mikir, suci najis itu kan tidak mikir. Apalagi penciptanya juga tidak ngaji fikih. Ya udah, yang penting kemudahan gitu aja. Makanya kalau misalkan ada baju bercampur dengan apa, pipis kena kencingnya anak, kemudian dicampur jadi satu, kemudian dimasukkan ke mesin cuci, lalu udah langsung ditambahin air yang nggak sampai 2 tulang itu, langsung diputer, ya najisnya di situ-situ aja gitu.
Jadi harus tahu caranya dan melihat, oh gimana. Nah, biasanya kalau najis itu berada di sekitarnya itu, ya kalau nanti terkena bakteri ini ya wajar gitu ya. Baik, kita mulai dari najis yang paling berat dulu. Najis yang berat itu fal mughallawatu najasatul kalbi wal khinzir. Najis yang bersumber dari anjing dan babi. Dan anjing itu najisnya khususnya ada pada air liurnya. Jadi kalau kamu punya peliharaan anjing, kemudian kamu itu tidak masukkan di rumah, sebenarnya boleh-boleh saja. Jadi seorang mukmin misalkan ya, kamu melihara anjing, tapi untuk jaga kebunmu gitu, atau jaga tokomu, soalnya banyak maling di situ. Dan kamu karena jaga anjing, kamu harus tahu mana najis mughalladhah, najisnya anjing itu kencingnya, ya, terus BAB-nya, kemudian air liurnya. Itu bukti kalau kita nggak benci sama anjing itu, ada Ashabul Kahfi aja anjingnya masuk surga gitu. Dan kalau saja Islam mengajarkan benci kan bisa jadi dibunuh saja itu anjing. Tapi ada siksa bahwasanya seorang mendapatkan maghfirah Allah gara-gara menolong anjing yang kehausan. Akhirnya dapat ridhonya Allah, lalu dia menjadi ahli surga. Intinya kamu harus tahu saja bahwasannya kalau ada anjing, babi, ya, ini apa-apa yang bersumber darinya itu jadi apa? Najis yang berat. Ya. Wa ma tawallada minhuma, ini juga penting. Dan apa-apa yang terlahir dari keduanya, baik itu dua-duanya memang anjing, bikin anak, bikin keturunan, au min ahadihima, atau dari salah satunya. Paham maksudnya? Misalkan sekarang itu ada bari-bari. Jadi bari-bari itu kloningan atau disilang antara babi sama biri-biri. Jadinya apa? Bari-bari. Bentuknya itu ya kayak babi, cuman bulunya itu kayak biri-biri. Nah, itu tuh dibikin kosmetik, dibikin banyak. Dan hebatnya babi itu semua anggota tubuhnya itu bisa dibuat produk. Ada dibuat sikat gigi, dibuat sabun, buat kolagen, buat cangkangnya kapsul. Nah, kayaknya hati-hati. Sampai ada penelitian di YouTube cuma sampai lihat itu. Jangan-jangan kita ini semuanya digiling oleh babi. Itulah pentingnya Anda tahu apa yang kalian makan, apa yang kalian pakai itu memiliki sertifikat halal itu bagus. Nah, yang kelima jemaah sekalian, bagaimana cara mensucikannya kalau ternyata anggota tubuh kita atau pakaian kita terkena najis mughalladhah? Jelas ya, kalau dibawa sholat, sholatnya tidak sah. Ini penting nih, karena ada orang ini sholat ya, Allahu Akbar, lalu ada nyamuk nempel di tangannya di sebelah sini, diceplek sama dia, cedek. Darah nyamuk yang kamu hasilkan dari perbuatanmu itu najis. Beda kalau kamu ditempelin nyamuk, kemudian dia nelek sendiri, tetes gitu. Itu katanya dimakfu, karena bukan hasil perbuatanmu.
Dima'fu itu dimaafkan. Makanya tadi ada murakhis. Tapi bangkainya nyamuk najis, bangkainya lalat najis, bangkai itu najis. Ya. Jadi kalau tadi babi mughalladhah, selain dari itu darah nanah itu mutawassithah, sedang. Kalau yang mukhaffafah itu kencingnya bayi yang berjenis kelamin laki-laki yang tidak pernah makan apa-apa kecuali susu ibunya, yang usianya tidak sampai 2 tahun, itu apa? Najis yang mukhaffafah, ringan. Jadi cukup, kalau najis yang ringan ini saya mulai dari yang ringan saja ya. Kalau najis yang ringan cukup dipercikan gini. Misalkan kamu lagi gendong anakmu bayi, kemudian kamu dikencingin, kena kencingin di, atau misalkan disunat si bayi kan gak dikasih pampers ya, terus kamu cukup ambil air dipercikan, gak usah dibasuh, itu sudah suci. Tapi syaratnya apa tadi? Bayi ini belum umur berapa? 2 tahun, makannya hanya air susu ibu. Kalau sudah minum susu onta, udah nggak masuk, itu masuk ke mutawassithah. Atau kamu dulang pepaya biar ngocehnya bagus Pak, ya itu sudah tidak masuk. Kamu kasih susu kedelai, sudah keluar dari najis mukhaffafah, gitu ya. Nah, selain itu, selain mukhaffafah tadi, mutawassithah. Apa contohnya? Satu, contohnya tadi nanah, darah, baik darahmu atau darah temanmu, atau darah nyamuk, bangkai itu kan banyak, bangkai nyamuk, bangkai lalat, apa yang sekiranya bisa masuk. Ada seorang ulama itu sholat, setelah seminggu mau nyuci imamahnya, beberapa hari gitu dibuka imamahnya, ternyata kan kalau kopiahnya itu ngempel sama imamahnya gitu kan enak, tinggal naruh terus dipakai gitu kan ya. Ternyata pas dibuka, di selempitan imamah itu ada bangkainya lalat. Maka dia mengqadha sholat yang sudah dia lakukan beberapa hari yang lalu, karena dia pakai pakaian yang ada di situ najisnya. Yang repot, kamu kalungan gigine macan, ono enggak? Atau kamu kalungan bangkai rusa mati, diambil kidange, digawe anting. Iki Pak, nek didelok cewek langsung kesemsem. Kamu bawa sholat, ya tidak sah sholatmu karena membawa najis. Omongane kon kalungan untune koncomu, koncone karena pinter, untune comblong tak cukup ya? Kayak kalung dimasukkan ke Pak, teman saya ini kebal, semoga saya dapat giginya ini jadi kebal. Itu kan bangkai itu, giginya macan kan ada tuh dibuat kalung, itu bangkai, hati-hati ya. Atau apa lagi? Apa yang terpisah dari apa? Dari hewan tersebut. Contoh apa? Kamu punya burungnya burung merak, kemudian protol, apanya? Bulunya bagus loh, kamu ambil, kamu jadikan gantungan kunci atau kamu jadikan tempatnya bolpen. Kamu nulis pakai itu, kamu bawa sholat, kamu bawa bangkai namanya, itu ya. Apalagi gambarannya, kalau yang saya lihat mata kepala sendiri tuh subuh-subuh sholat di masjid itu putih, rukuk
pinggirku itu dicokoti nyamuk kan, sininya dicokot nyamuk, langsung diceplek, cepat, set, ya getihnya ono, sak bangkai nyamuknya ya penyet kabeh, ya akhirnya dia sholat terbawa apa tadi? Najis, sholatnya tidak sah. Kalau iler Pak, iler itu ada perbedaan pendapat. Dengan najis, selama kamu tidur duduk, gini, tidur duduk kayak gini nih, terus ngiler, itu katanya tidak najis. Atau posisi kepala ini lebih tinggi dari perut. Tapi kalau kamu tengkurap, kepala itu bisa lebih rendah dari perut, khawatir cairan dari perut keluar, bau mantap, ada yang bilang itu najis, gitu ya. Hati-hati, takutnya apa? Sujud kan posisinya kepala di bawah perut kan. Jadi mbak tangi sujud itu suwe iki. Salat opo iki? Ya kajian ya sujud, salat ya suwe tahajud, ternyata keturun. Akhirnya teles kabeh ngene. Iki najis. Karena khawatir cairan dari perut yang keluar itu, bukan murni dari ludah tadi. Kalau ludah tadi kan enggak ya. Itu ambil kehati-hatian saja. Makanya kalau mau tidur pakai bantal, yang cari bantal yang serapan ilernya itu kuat, cecus langsung kesedot itu loh. Jadi aman. Dan posisi kepalamu lebih tinggi dibandingkan perut. Jadi itu najis yang bedakan ya, najis sama mutanajis. Kalau najis itu memang dari sononya najis, tidak bisa disucikan. Kalau mutanajis itu sesuatu yang terkena najis. Kenapa kok ada perbedaan pendapat dalam hukum kopi luwak? Pernah dengar? Kopi luwak itu seperti apa? Buah kopi dikasih makan ke luwak, kemudian luwak makan buah kopinya, ditelan sama luwak sak biji kopinya. Karena pencernaannya tidak bisa menghancurkan biji kopi, keluar lagi sama taeknya luwak. Diambil, dicuci, diinjak-injak, di air yang mengalir, lalu dijual, dan itu yang mahal. Kopi bernuansa tahi. Itu sak cangkir piroan? 150.000. 200.000. Nek rasa aset 1.000 iku rasa kopi luwak. Itu rasa itu kopi luwak teman-teman. Kayak perasa itu deh. Gendeng ta pabrik dalam kopi luwak sak 1.000-an. Plastiknya biro. Rugi. Hati-hati. Ya jadi rasa-rasa itu lebih murah. Rasa ayam panggang, kalau ayam apa? Ya, mek rasa itu, rasa bakso. Kalau mentole, ya mie cuman rasanya bakso. Itu lu ngewu. Coba bakso temenan. Nah, 15.000, 18.000 bakso Solo. Itu ya. Saya mana tadi maksudnya? Kopi luwak. Kenapa kopi luwak itu diperdebatkan teman-teman? Versi yang menghalalkan, khususnya fatwa MUI itu sudah ada ya. Selama cangkang kopi tidak pecah, itu suci. Katanya kan masuk ke tahi, masuk ke pencernaan, campur sama tahi tadi, keluar, terus dicuci, cangkang kopinya masih utuh. Kan biasanya dipilih kawin berapa, yang nggak pecah. Si pecah ini wis keserep dengan tahi tadi. Ya Allah, itu beda-beda kawinnya. Saya khawatir yang membedakan tuh salah gitu loh, pecah dianggap tidak pecah, akhirnya kecampuran ya, lama mau tidak mau ya kena najis juga ya. Udah
Nah itu teman-teman, udahlah kamu ngopi yang aneh, yang biasa-biasa, kopi herbal gitu lah. Kayak saya ini ngopi herbal, kayak kopi shuffle kayak enak, apa saudanya ada, jahenya ada, sehat, nyunah dan seterusnya. Terus nanti kalau mau dihubungi nomornya di sini ini. Bayar, resepnya gratis, ya kan? Jadi gitu teman-teman ya. Baik, makanan kalau itu gambarannya apa itu? Kalau mutanajis, misalkan kamu ya ketelen kelereng, pas main kelereng telepon gitu ya, atau pas minum dawet dikira nggak tahu kalau ada kelereng langsung masuk, dan itu kelereng yang kamu jadikan andalan untuk main. Kacokan ya, kacokan. Wah, ketelan kan. Akhirnya pas BAT dicukup, dicek, ini betul keluar, kena. Ya. Itu mutanajis. Setelah dicuci, najis itu najisnya hilang. Udah, itu bisa kamu pakai lagi. Sama dengan duit 1.000 ketelan tele ayam, cukup gak? Kadang gak dicukup 1.000. Coba 1.000 ketelean telekmu dewe lho dicuci. Tak cuci rek emang 1.000 kayak ngopi oleh 30 cangkir gitu ya. Nah, itu mutanajis namanya. Baik. Wis kamu fokus najis-najis itu dalam sholat. Karena sholat itu tidak boleh bawa najis. Hukumnya sama dengan tawaf. Lah ada anak-anak sekarang kan gitu, celananya itu goyuh, kena najis, buat sholat. Duduk tidak lihat-lihat, ono telek cecek, telek sikat aja dilungguh, wah penyet kabeh, terus sholat. Nah itu yang bikin tidak sah sholatmu. Walaupun takbirmu menggema, menurut ilmu sampai goncang, ya gak semua buat, gitu. Tapi yang bawa najis, ya tidak sah, gitu loh. Ada orang awam itu, dia itu bawa bangkai sholat itu, dikantongi misalkan, ya tidak sah. Ya, dicek kantongmu itu. Takut ada bangkainya apa, nyamuk kayak bangkainya lalat kayak gitu ya, atau kopiahmu dicek, sejadah kalau di bawahnya tidak ngaruh ya, kalau di atasnya, kalau kamu sholat misalkan ini ada bangkai, pokoknya jangan dijadikan tempat sujud. Kalau misalkan dikolongi nggak apa-apa, makruh saja. Allahu Akbar, jadi lurus perutnya misalkan ya, najisnya tadi. Tapi kalau kamu jadi tempat sujud, ya kena, kamu dianggap sujud ke tempat yang najis. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan najis atau tidaknya kalau berhubungan dengan badan kita? Ini penting. Nanah, darah itu selama atau kotoranmu itu kencing, ya, kotoran selama belum keluar dari tubuhmu itu tidak dianggap najis. Bahkan darah yang ada di gigimu, yang keluar dari gusimu, selama itu tidak keluar dari mulutmu, itu tidak dianggap najis. Tapi kalau darahmu itu di gusi terus kamu ludahkan ke temannya, terus merah, cek, itu najis. Ludahnya bener, nggak najis, tapi karena tercampur darah tadi najis. Omane ngiler iku ono darah iku ngiler dus. Ah, wis itu jadinya najis. Sama dengan kencing ya. Kencing itu sebelum keluar tidak dianggap najis. Tapi kalau sudah netes 3 sampai 5 tetes atau 2 tetes ketika kamu sujud, walaupun itu ada di celana dalammu, tidak sampai ke celana luarmu, ya tetap kategorinya kamu membawa najis.
tidak sah sholat. Baik, saya percepat, jam 7 selesai. Yang terimanya mas sekalian, najis yang pembagiannya sekarang cara menghilangkan. Tazulun najasatu mughalladhatu bi ghusli ma tanajjasa biha sab'a ghasalan. Mulai dari tadi najis mukhaffafah ya, cukup dipercikkan ya. Dipercikkan. Kemudian saya bagi lagi dulu ya. Kalau najisnya mughalladhah, kalau tadi kan mukhaffafah bi rashyi ma tanajjasa biha bima'in ya ummuhu. Pokoknya misalkan yang kena najis itu kalau yang kencing anak laki tadi segini, ya ini dipercikin semua. Gak usah sampai ngalir brosor gitu, enggak. Dipercikin air itu sudah suci. Pokoknya mana yang kena najis, yang itu yang dipercikin. Semuanya yang kena itu dipercikin. Kemudian kalau itu najis yang mughalladhah, harus ada satu basuhan yang mana basuhannya itu menggunakan debu yang bisa untuk tayamum yang suci. Debunya bukan debu campur tainya anjing atau tainya kambing, tapi benar-benar debu dicampur air ya, dibasuh 7 kali, 1 diantaranya air yang bercampur dengan debu yang suci, gitu ya. Itu kalau najis mughalladhah. Misalkan di tengah-tengah boleh, bahkan ini kena ya, dihilangin dulu kan, karena najis itu ada hukmiyah, ada ainiyah. Ini langsung saya jelaskan. Najis mutawassithah juga begitu. Kalau najis mutawassithah itu ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu apa? Wujudnya ada. Misalkan kena najis di sini. Ini najisnya ini kayak kebu. Ya. Ini masih ada, berarti ini ainiyah. Ya. Bahwasannya najis yang ainiyah seperti ini punya wujud, punya bau, kemudian juga punya warna, ya, bahkan punya rasa. Tapi siapa yang mau icip-icip, ya kan? Kalau sebaliknya, kalau najisnya itu tidak nampak, disebut dengan hukmiyah. Wahyal lati la launa wala riha, tidak ada warnanya, wala riha, tidak ada baunya, wala to'ma, nggak ada rasanya. Itu nanti cukup dialirkan air gitu saja sudah suci. Maka dari itu, kalau kamu menyucikan najis yang ainiyah, jadikan dulu posisi ini menjadi najis yang apa? Hukmiyah dulu. Baru nanti dialirkan air. Ya, contohnya gini ya. Hari ini najisnya ada, berarti ini masih najis apa? Ainiyah. Ketika Anda mau mensucikan itu, ambil dulu, ambil pakai tisu basah apa, set, ya, dilapin, set, sampai dada, warnanya tidak ada, dicium baunya juga tidak ada, sudah kan? Berarti jadi najis hukmiyah, paham ya? Baru kamu siram. Misalkan segini tok tadi yang kena, yang sudah seret, sekali siram, yang penting airnya mengalir di atasnya, itu suci, karena itu najis hukmiyah. Itu kalau najis mutawassithah ya. Tapi kalau najisnya mughalladhah, kotoran anjing ya, terkena kamu ya, maka harus dibasuhnya 7 kali basuhan. 1 diantaranya digunakan dengan air yang bercampur debu. Bisa di pertama ses,
langsung yang keenam tidak usah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau yang tadi mutawasito bukan mughalladhah, sekali tok cukup, selesai, ya. Atau air di sungai berantas yang bercampur dengan itu loh, celot, kan ada itu warnanya sampai kuning ya, itu bisa dikategorikan air yang bercampur dengan debu. Karena kalau itu diendapkan itu bening itu sebenarnya. Nah, baik. Kemudian ikhwan taliban, dalam nyuci baju sekarang sama piring, misalkan nih piring ini kena apa? Ada kotorannya, ada najis. Kena najisnya di sini. Jangan langsung disiram air terus digini-giniin, berarti semuanya kena najis. Ya kalau cuma piring gampang. Caranya kalau airmu terbatas, misalkan ini ada najis atau ini ada taiknya ayam, gitu ya. Ambil tisu, punya tisu nggak? Ini punya tisu saya. Nih, tisu yang bisa mengangkat najis itu, jangan tisu yang terlalu lembek sehingga ngantil di situ. Ya, tisu begini, set, ya, udah dicek. Dianuin lagi, begini lagi, sampai ndak ada toh, baunya ndak ada, terus apa lagi, warnanya sudah ndak ada, jadi airnya jadi hukmiyah, maka tinggal nanti ini dibuang, kita miringkan begini, kita basuh sekali aja, set, itu sudah suci, paham ya? Sekarang bagaimana kalau ada di baju, najisnya ada di baju? Ini yang kesalahan umum gini, ini mesin cuci nih, ya mesin cuci itu kan, lalu bajunya dimasukkan mesin cuci, atau dibalik nih, dibalik, mesin cuci, kemudian apa? Dicuci ya, nyuci itu kan biar airnya diisi air kan, diisi air. Lalu bajunya dimasukkan, lalu gitu. Nah ini posisi, ini adalah air yang kurang dari 2 kula. Kalau bajumu ada najis, contohnya kencing atau sempakmu kena kencing atau kena apa gitu ya, atau anakmu ada kencing, kamu masukkan di mesin cuci itu, berarti ini kan air yang tidak apa, kurang dari 2 kula, kejatuhan najis. Nah, yang paling aman gimana? Paling aman kalau kamu mau model kayak gitu, pastikan yang kamu masukkan itu semuanya sudah suci, gitu ya. Kalau kamu tidak tahu Pak, ini celana dibuat ini ke sini, duduk di sini, duduk di sana, paling aman itu masukkan dulu bajumu, baru disiram. Boleh sampai air mengalir dulu, atau langsung di keep kalau airnya sedikit, misalkan wah ini airnya terbatas Pak, ya sudah, ini bajunya dulu masukkan baru disiram air. Jadi itu tadi itu seakan-akan apa, sudah kebilas gitu loh, jadi itu airnya jadi suci. Jangan dibalik ya. Sama dengan di kotoran di sini, ya, misalkan kayak tadi di lantai ini, kamu kalau mau bersih lantai, ini kan repot. Pelatihan seperti ini cocoknya kan bagi yang tugas kebersihan, kemudian apa lagi, tugas membersih masjid. Misalkan dia ini masjid nih, di sini ada kencingnya kucing. Kalau dia tidak paham, langsung aja didorong-dorong sampai ke sana, disiram ini, cus, langsung didorong-dorong. Maksudnya ini ada kencingnya kucing gini, disiram, cus sama air, langsung didorong-dorong sampai ke sana. Atau hanya apanya? Tadi itu pel-pelannya itu dibasahin, kemudian langsung aja didorong-dorong.
Jadi sampai ke sana itu tadi nyebar kencingnya kucing tadi. Seharusnya seperti apa? Khusus di situ itu kan ainiyah tadi. Warnanya ada, zatnya ada, baunya pastinya pesing ya. Kamu bersihkan dulu air itu, anunya kucing itu. Semua selesai, baru disiram. Dialirkan air aja di atasnya. Kalau hukumnya suci, baru dikeringkan. Paham ya? Mau praktek? Di sini ya. Siapa yang mau dikenain kotoran? Ini ya teman-teman, misalkan di sini di meja inilah ada air berwarna nggak di situ? Nggak usah ya, ini ya. Anggap ini kencing, kencingnya apa? Kebu. Nah segitu. Ini kalau langsung disiram semua, berarti kan nyebar kemana-mana. Ada itu santri suruh ngepel dalamnya kiai, ada najis gitu, langsung disiram. Senangnya ya ini. Tapi kan yai kan gak ngono. Nah, dosen, Anda ini terkena keterbelangkatan intelektual. Tapi aslinya kalau goblok. Anda belajar mau. Nah, maka hal seperti ini kan ada ainiyahnya. Ya, ainiyahnya ada ya. Langsung kamu ambil, usahakan yang bisa meresap. Nah, apa ini kurang ini kan? Ini kencingnya sudah nggak ada. Ambil lagi nanti buang tempat sampah, ini tempat sampah. Yang lagi sudah nggak ada kan? Tapi kan kamu tadi tahu, biasanya kalau di pesantren kalau ditandai begini kan, pakai apa? Kapur. Kan tahu kan, kamu sudah bisa ngira-ngira tadi ada di mana. Baru disiram. Ini sudah dari ainnya jadi hukmiyah, baru disiram. Sekali saja siraman, yang penting tempat najis tadi, yang terkena najis tadi dilalui, dialirkan air di atasnya. Gak harus satu drum. Pokoknya ngalir gitu aja. Itu sudah suci. Dan airnya tadi suci, yang sudah ngalir itu loh, suci itu. Kekuatan air itu. Baru kalau kamu ingin mana saya bisa ngepel, gak apa-apa dipelkan ke sini karena ini airnya sudah suci. Dan ini suci. Beda kalau langsung gitu, itu nambah banyak kemana-mana najisnya. Kalau kamu meratakan najis yang bercampur dengan air tadi. Paham ya? Udah, sampai situ ada pertanyaan enggak? Monggo. Saya kira cukup. Ada waktu 15 menitan. Silakan. Saya ambil tugas. Izin bertanya, ini terkait najis mubalaghah. Nah, misalkan kalau kita itu punya barang elektronik ataupun barang yang kalau terkena air itu dikhawatirkan rusak dan menimbulkan kerugian yang lebih besar, Pak. Yang misalkan itu terkena kayak najis mubalaghah, itu cara menyucikannya gimana? Kalau kena air kan rusak gitu. Gimana? Jadikan aja hukmiyah. Kalau nggak berani disiram ya. Jadi dihilangkan ainiyahnya. Dan usahakan tidak usah dibawa sholat. Kan najis itu intinya kan jangan dibawa sholat, ya kan? Maksud awak mau ngesai laptop, HP ya, sing repot itu HP ketelean, diuyui anjing. Anjing ini yang kencing. Ya memang anjing yang kencingin. Terus masa kamu duduk kucing? Ya, jadi coba di hal tersebut ya. Memang kita ini harus hati-hati ya dalam urusan kayak tadi, meminimalisir. Jadi cukup dihilangkan ainiyahnya saja, dan usahakan kamu kalau sudah pernah seperti itu jangan dibawa sholat. Kalaupun sholat taruh aja.
jangan dibawa. Kan yang nggak boleh itu kan bawa, sholat bareng kamu. Ya. Masih diperdebatkan ya, apakah alkohol apa itu bisa menggantikan menggantikan debu dan lain sebagainya. Jadi kita ini memang dituntut sebisa mungkin mengamalkan itu. Kalau nggak mungkin, takutnya nanti rusak. Tapi sekarang HP sekarang ini banyak yang kebal air kok. Kalau sekarang kan ya rata-rata. Kalau dulu kecelup aja langsung error, hang. Kalau sekarang ada yang dibuat renang bisa, ya, walaupun habis itu ngembun. Kalau masih bisa seperti itu, oke, kita laksanakan. Tidak usah ragu. Dianuin dulu, siram sekali. Ya. Siramnya jangan banyak-banyak, yang cepat itu. Set langsung dikeringkan. Gitu. Tapi kalau khawatir rusak, ya sudah, dikeringkan saja, atau dihilangkan sisi ainiyahnya tadi, diusap pakai apa? Pakai alkohol gitu kan ya. Minimal tuh menghilangkan bakterinya. Tapi wasilatut thaharah itu nggak bisa pakai alkohol, tetap harus pakai air. Bahkan alkohol sendiri masih diperdebatkan najis atau suci. Gitu ya, sulit ya memang ya. Kalau kita dihadapkan begitu, makanya kamu kalau ke kamar mandi, usahakan HP-nya itu jangan dibawa. Takut nyemplung ke tempatnya kotoran itu ruwet. Ya, ruwet loh. Kalau airnya 2 kula banyak, boleh kamu celupkan, boleh. Caranya gitu. Shoot, langsung dihanduki. Misalkan kamu tapi kan ketahanan HP orang kan beda-beda, ya kan? Jadi saran saya, kalau kamu khawatir udah dihilangkan aja, dihilangkan najisnya. Nanti kalau sholat, kalau Anda takut kena ragu-ragu atau apa, tidak usah dibawa, taruh. Kalaupun ada orang yang istinja pakai batu, ya, itu kan hanya diusap, set gitu kan. Itu ada yang mengatakan kalau terpaksa harus sholat, itu masih ada yang memakfukan. Kasus HP yang kena kotoran, kena najis, kemudian kita hilangkan sampai najisnya tidak ada. Kalaupun misalkan Pak, ini kalau dijadikan sutro hilang Pak, di sini nih malingnya luar biasa. Nah, sudah dibawa tidak apa-apa. Nanti diniatkan semoga dapat rukhsah ini tadi. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kayak tadi orang yang beristijmar itu aslinya belum suci kalau nggak pakai air itu, cuma diusap gitu toh dengan batu ya. Dan batu sudah saya jelaskan ya waktu itu ya. Batu yang digunakan untuk mengusap istijmar itu tidak sembarang batu. Kalau tisu bukan sembarang tisu. Kalau tisu seperti ini pun menurut saya nggak bisa ini. Terlalu lembut ini untuk wajah. Tisu toilet itu masih penting itu. Ini kasar sih. Jadi kalau gitu tuh bisa ngambil, bisa narik. Nah, itu kalaupun dia terpaksa dibawa sholat dan terbatas karena dia tayamum gitu, udah ada air, itu ada yang mengatakan itu dapat rukhsah, dapat keringanan dan dibolehkan. Gitu. Dianalogikan ke sana saja. Ada lagi? Saya Ustaz. Ya, monggo silakan Mas. Tanya Ustaz, saya juga dari mungkin bertanya tentang misalkan tadi dijelaskan bahwa orang kan juga termasuk dalam hadis kalau kita kena. Ya. Terus pertanyaan saya itu kan ada ketika kita gatal itu ada kayak bentol-bentol kecil banget. Itu biasanya itu kalau dipindas pecahkan itu ada cairan bening banget. Itu air kan? Nah itu apakah air. Pertanyaan selanjutnya kan beberapa masjid juga itu ketika mau wudu itu disiapkan atau ditempatkan kayak genangan air itu. Ya. Ketika mau
Jemplungan kaki. Ya, tapi untuk airnya itu tidak mengalir Ustaz. Jadi kayak tidak diganggu sama sekali. Jadi ketika masuk berdiri kaki terus keluar juga melewati tempat yang sama. Itu bagaimana Ustaz? Ya kalau tadi itu ya, kalau yang pentolan-pentol itu jerawat kayaknya ya. Ya, kayak ketika gatal itu. Iya. Itu kayaknya bukan nanah, itu air saja. Jadi setahu saya, sejauh yang saya belajar itu bukan masuk kategori nanah, sehingga jadi bukan najis kalau bukan nanah. Tapi kalau mentolnya isinya ada nanahnya, apalagi ada darahnya, najis. Karena nanah itu kan nanti lama-lama kan keluar darah, ya kan? Jadi nanah itu tahapan pertama harus itu darah. Kalau air belum. Kalau air cucian itu biasanya kalau masjid yang paham itu biasanya 2 kula. 2 kula itu kalau diukur kemarin berapa liter? Cek sebanyak di internet itu. Kamu lihat 2 kula itu berapa liter? Kalau diukur pakai panjang dan lebar itu anggaplah 1 hasta. 1 hasta itu anggap 1 meter. Ketemu berapa liter? 216 liter. Kalau 1 galon berapa liter? 19. Berarti berapa galon? 20-an ya. Jadi kalau dikibikkan itu ya 1 meter, panjang kali lebar itu 1 meter, itu 2 kula. Kalau di masjid kan biasanya kalau masjid kayak Asa'ada itu Asa'ada. Nah itu banyak itu kan 2 kula itu lebih itu. Dan walaupun airnya berasal dari air mustakmal yang setelah wudu kan mustakmal tuh. Air mustakmal itu kalau berkumpul jadi 2 kula lebih, itu bisa jadi air tohir mutohir. Jadi kalau ada air mustakmal yang perlu dipakai, kumpulkan jadi banyak lagi, itu akan dapat hukum air yang suci dan mensucikan, selama itu tidak berubah ya. Makanya ada ini wacana apartemen itu buangan air tertentunya itu dikumpulin lagi. Kalau kamu misalkan bikin masjid khusus air wudhu dikumpulin jadi satu, nanti diolah lagi di itu dijadikan kayak waduk itu, diheningkan lagi, baru diambil lagi. Soalnya kan orang wudhu itu keluar dosa-dosa nih, budak banyak nih, kan dosa. Mari teluk bokep wudhu. Budak lah itu dikumpulkan dulu. Tapi kan ada juga yang orang soleh-soleh gitu kan, sisa wudhunya itu tidak terlalu budak, ya kan? Jadi 1 berjamaah 2 kula bisa jadi tauhid. Ya Allah. Ada lagi? Oke. Terus kan tadi kan kalau diolah dijadikan 1, terus untuk yang orang wudhunya itu kayak meludah dan kayak keluarin riak atau. Iya kan tadi ludah sama dahak itu kan tidak najis. Tapi kalau kayak Cuman menjijikkan saja. Ya makanya itu kan diolah. Lah, kenapa kan PDAM katanya kok aduh gatel awet mari mandi. Kamu telusuri aja. PDAM itu airnya mana? Kalau yang dari Malang langsung keren. Kalau yang sungai mana tuh? Kalimas. Kemudian diolah, ditampung, dikasih obat, dibeningkan, kirim lagi ke tempatmu kalau pakai lagi. Gitu. Jadi itu kan baru gitu tuh. Itu dek Kalimas juga terima riak ta iku. Ya watuk pisau dhuwur iku. Oh. Gitu Mas. Sama ya kalau air 2 kula itu memang air yang banyak ya, namanya
Air di sungai kan banyak, sama air di waduk kan banyak. Maka dari itu kalau kita dulu belajar air itu, air yang najis itu kan yang berubah rasa, warna dan bau. Kalau cuma baunya banger itu nggak najis, itu karena air nggak kepake. Maksudnya kamu kalau di rumah itu kalau lama nggak kepake dari keran atau pertama kali ngidupin itu baunya bau banger gitu. Nah itu biasa itu. Makanya masjid yang menggunakan sistem cuci kaki seperti itu, usahakan memang kalau masjid yang bagus itu dia ada selangnya itu ada padnya dia. Jadi kurang tambahi, jadi ngalir terus. Yang repot itu yang tadi itu niru tapi tidak ngerti ilmu nih. Titik sama ini, garing gatel sikil, ya kan? Dulu juga saya di pesantren paling males itu. Jual sikil itu, saya biasanya bawa air tak ciduk, baru saya cuci. Karena takut korengan. Lah kecampur dari mana-mana kecampur sampai bawain badek gitu. Kalau memang badeknya bau itu dari sesuatu yang suci, itu ya nggak najis katanya. Misalkan dari tanah. Tapi saya pikir kadang angsane Gus iku main dulu ngelek, cocok. Ya lah iki sing garai. Gatel kabeh, gorengan kabeh iki. Saya pernah lihat sendiri tuh angsa nelek-nelek situ. Saya males. Walaupun tidak berubah, baru kalau masih bening itu saya tidak usah cuci sih oke. Tapi kalau sudah agak budek, bau gitu, itulah yang bikin santri korengan kayak gitu. Makanya kalau nggak siap gantinya dalam setiap waktu jangan. Kalau di Probolinggo itu ada memang air itu kayak sungai gitu. Memang nggak berhenti, dialirkan ke situ. Nggak apa-apa itu, obat cakep, nggak akan gadalan karena kayak sungai, kan? Filosofinya gitu seharusnya. Makanya andaikan air dibuat mengalir, ini kan kamu bisa lah bikin artikel karya ilmiah, gagasan, ya apa cucian sikil itu sampai bisnisnya wudhu itu dialirkan kemana dulu, ya kan? Ke tanaman. Terus masuk ke ikan, nanti kamu habis umur, sate dibangun lele, kan gitu. Terus turun lagi, masuk lagi di situ gitu loh, ngalir kan bagus. Jadi ada aliran, dan kalau dua pula itu masih dalam kategori suci dan mensucikan. Itu penemuan bisa kamu jadikan sebagai arsitek bangunan. Ini saya udah kira arsitek, jurusan arsitek. Hah? Tidak ada? Oh, nah itu loh. Cucian sikil masjid itu sampai dengan arsitek. Saya lah arsitek. Sampai filternya kolam koye loh, sampai ratusan juta lah. Mau masuk kayak masjid, filter sikil ya kak kayak. Kamu lihat itu, filternya kolam koye sampai jernih gitu tuh. Itu padahal kan ditelai itu bersama tuh itu difilter. Ya kalau bisa, anu sikil difilter pakai ikan, filter pakai kerang, pakai ini dan itu loh. Jadi bersih terus, ya kan? Ada chambernya, itu capek. Nek si kotor, kayak ono ikan piranha ya. Mesti san ya rene. Sak sikil-sikil muntah. Ono sing goreng tok. Mantap. Ada lagi? Monggo yang mau bertanya. Sebelum jam 7 ini. Sibuk dah. Apa ada wisuda? Sudah ya? Tidak ada ya? Nanti keburu pamit ya. Sudah? Alhamdulillah. Ternyata sudah ada yang tanya.
Intinya teman-teman, jaga ya najis sucinya. Tanggung jawab kalian itu menjaga najis suci itu. Dan katanya Allah tidak suka orang yang bergumul dengan yang najis-najis. Sehingga pekerjaan yang membuat kamu jatuh dalam sesuatu yang najis-najis itu, ya jangan lama-lama di situ. Kamu apa? Saya Pak, saya bagian ngudek kotorane wedhus. Ada bilang yang dalam adab itu kalau yang dimakan tidak najis. Saya bagian ini Pak, pengudek homer. Homer itu najis. Ya. Maka tidak boleh. Apalagi pokoknya yang bergumul dengan najis-najis itu Islam itu melarang, sehingga makruh, bahkan ada yang haram Anda berlama-lama dengan najis. Misalkan anakmu BAB di PMPC, wis cepet dan dicebok, yo aja dicano ya mek jano eman PMPC. Mek bosok itu. Abang harus belajar loh. Abang pikir tuh anak nyawi teko pempes itu gak soro. Oh, kalau saya kadang gini, tarik nafas dulu, cepet deh gitu ya. Oh, baunya mantap jauh ya. Nah, kalau mau ngambil dari hukum itu, tidak sehat dan tidak dianjurkan syariat orang berlama-lama dengan najis. Misalkan kamu tadi anaknya pengen langsung, ayo ganti pampersnya. Kok dijana-jana masih san kok. Gak apa-apa, masih yang akhirnya pencet kabeh anu kabeh. Kasihan, takutnya nanti gak sehat, takut kena bakteri atau anaknya risih tapi tidak bisa ngomong kan. Termasuk bapakmu sama ibumu atau siapamu, misalkan dia memang sudah tidak bisa cari sendiri dan memang waktunya ganti, jangan ditunda-tunda ya, kasihan, karena orang itu pastinya risih ya dengan kotoran yang dia miliki. Dan kita bersyukur kita ini kalau mau buang BAB masih dikasih tahu kan. Coba kamu nggak dikasih tahu, tahu lo ya. Oh, ada kok saya kasih tahu kancamu. Mas, lebar. Sama ngompol lewat. Endi iku? Terus kan. Oh iya. Makanya kamu syukur. Mau kencing, mau BAB itu sudah ada alarmnya. Set, gitu kan? Ada nggak orang yang sudah rusak alarmnya? Ada, orang beser wis rusak alarmnya. Orang kalau diabetesnya tinggi itu pipis tidak terasa kan? Makanya kamu kalau masih pengen pipis normal, pengen BAB normal, bersyukur. Tapi kan harus dobol kabeh ngono iku wis ruwet sampean. Ya, habis sholat ruwet, sujud mulu. Lu sak cangkir cak. Repot itu. Udah mumpung sehat, ayo kita ibadah. Kita maksimalkan ya. Cukup ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya beliau menyampaikan, dan kita sholatnya semakin terjaga, tawafnya juga bahwasannya tawaf hukumnya dengan sholat sama, yaitu tidak boleh terkena najis. Baju ihramnya kalau najis buat tawaf tidak sah, gitu loh. Maka harus hati-hati, mumpung sehat dijaga. Kalau bisa haji selagi muda. Soalnya kalau sudah ambeien, ya Allah, soro Pak, jadi pembimbingnya wong umroh atau haji, tapi ambeien, terus keluar darah kan? Iya pas dek apa tambah ruwet, aduh, coba itu, Ustaz, ya Allah Pak, janganlah mau belok umroh aku jamaah aku, wah, usir gitu lah, beban, bener beban, bleber kabeh, aduh, beban. Sama kalau kamu punya istri, rawat istrimu. Takutnya nanti kamu nggak kerawat, digawe tok gak tahu di servis. Akhirnya bojone kok istiadat terus. Kecuali memang punya penyakit hormonal ya. Hormonal tuh memang itu. Nanti kamu cara sholatnya beda. Ini kalau berkaitan dengan sholat,
Bagi mereka yang daimul hadas apa? Istihadah, keluar darah terus. Kalau kamu beser, keluar terus. Itu jangan sholat jamaah nunggu lama-lama. Kalaupun kamu jamaah, dipercepat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu tak bisa. Supaya kamu mumpung sehat tuh, sholatnya yang enak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Kalau sudah beser gak bisa itu. Jadi kalau sudah beser ya, tunggu waktunya adzan sudah, Allahu akbar, baru kamu wudu langsung sholat, nggak usah nunggu sih. Jadi selesai adzan, misalkan sudah adzan, kamu wudu langsung kamu buntel itu, dicuci dulu, buntel, kalau dibuntel, ditali, set, ojo kenceng-kenceng, kekencengan kok mati, set, langsung kamu wudu langsung sholat. Allah, sholatnya pun harus dipercepat. Kok dalam proses itu sudah maksimal, kok masih keluar 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, dimaafkan namanya, dimaafkan. Makanya tadi ada murakhas, nah, dimaafkan. Nah, mumpung belum beser, mumpung belum ambeien, ayo kita sholatnya sing enak, sing rodok suwe lah, nek sholat sunnah. Ojo nek ono bem pemilihan bem, wong imam sawe. Nek sak dhewe nek kawan kuat mari jak. Mari lah. Nenek suwe jak. Loh, pengeluaran BEM. Harus suwe lah, kok gak dipilih. Nah, iki repot. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Nurul atas